Halo, malam semua. Halo, Pak. Mmm, Malam, Mbak. oke, Malam, Pak. Malam, Pak. kita lanjut ya. Iya. Oke, kita lanjut ya dari pertemuan kita kemarin. Nah, pertemuan hari ini kita bahas beberapa poin. Di sini kita akan ngebahas polymorphism, ada type hinting, ada interface type hinting, dan juga static dan juga konstan. Nah, kita lanjut untuk ke polymorphism. Nah, sini polymorphism ini sebenarnya awalnya dari bahasa Yunani, yang artinya itu banyak bentuk atau banyak rupa. Dari berkaitan dengan object oriented, berarti polymorphism ini mengacu kepada satu buah metode gitu. Biasanya itu pada beda-beda kelas, yang dimana biasa itu melakukan hal yang sama dan memiliki nama yang sama. Oke, di sini. Oke, mungkin pertemuan kemarin sebenarnya kita ada sedikit gitu polymorphism, mungkin kita agak sedikit menyadari. Nah, tapi nanti akan kita jelaskan sedikit gitu tentang si polymorphism-nya itu ada di mana. Contoh di sini kalau pertemuan kemarin itu ada pada metode hitung luas, di mana kita inherit gitu kan pada bangun datar itu kita expect ada metode hitung luas, dan di mana nanti ketika kita buat objek gitu kan yang merupakan turunan dari bangun datar, entah itu mau lingkaran, mau segitiga, mau trapesium atau mau segala macam, masing-masing punya metode hitung luas gitu. Nah, walaupun namanya sama gitu kan, nah tapi mereka tuh punya perhitungan masing-masing gitu. Segitiga punya perhitungan hitung luas sendiri, lingkaran punya perhitungan hitung luas sendiri, trapesium juga punya perhitungan hitung luas sendiri. Nah, itu salah satu bentuk polymorphism. Jadi walaupun metode sama, namanya sama gitu kan, eee, memiliki, nama yang sama, tapi mereka mempunyai tugas masing-masing yang berbeda. Oke. Nah, di sini ya, di polymorphism ini biasanya diikat di abstrak class atau enggak interface, karena tujuannya tadi ya, untuk kita buat kontrak gitu kan, supaya namanya sama gitu, supaya diikat gitu. Jangan sampai tadi segitiga namanya hitung luas, apa, di persegi itu namanya calculate luas gitu, nanti di trapesium namanya beda lagi gitu. Jadi walaupun maksudnya sama gitu ya, menghitung luas, tapi karena penamanya berbeda-beda, jadinya kita menganggap itu tuh fungsi yang berbeda gitu. Nah, dengan kita taruh di abstrak atau di interface, mau nggak mau semua turunannya atau semua yang mengimplementasi interface tersebut, ya udah dia akan keikat gitu. Namanya tuh harus sama gitu, harus harus persis gitu. Oke, ini kita skip. Kita mana ya? Ini kemarin kita objeknya cuma dua ya, mobil dan wajib ini interface. Oke, karena objeknya cuma satu ya, saya tambahin satu lagi deh. Bikin objek apa ya? Bentar. Kita butuh nggak usah ya. Plus terus next media component next mau berjalan contek saja.
Berarti kita bikin truk. Ada defaultnya. Waduh, tidak ada. Perlu kontrak. Udah. Oke. Oke, kita lupa panggil truk. Nah, ini ya. Jadi apa? Si mobil sport, dia juga truk gitu ya. Dia punya metode yang sama, yaitu berjalan gitu ya. Di mana ya baik lagi si mobil sport kalau berjalan bunyinya kita bisa atur sendiri gitu juga dengan truk ketika berjalan kita bisa atur sendiri gitu. Ini si mobil sportnya itu berjalan nyengeng, sedangkan kalau si truk ini telolet gitu. Nah, ini salah satu bentuk polymorphism. Nah, kenapa? Biasanya itu kita bikinnya tuh di abstraknya ya, karena ya baik lagi supaya si turunannya itu udah terikat tuh. Jadi dia tuh punya function-nya tuh udah pasti sama. Nggak boleh misalnya yang satu berjalan, yang satu namanya run gitu. Oke, nah ini salah satu bentuk polymorphism. Jadi sebenarnya di pertemuan kemarin itu kita udah mengimplementasikan si polymorphism, cuma mungkin kita tidak menyadarinya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke type hunting. Nah, type hunting ini di sini tuh kita bisa nentuin tipe data yang diterima sebagai argumen atau parameter pada suatu metode. Oke, jadi tujuannya tuh buat meningkatkan keamanan data dan juga memotong proses gitu. Jadi sebelum prosesnya itu dilakukan, kita bisa cek dulu nih, apakah datanya itu sesuai dengan yang kita harapkan atau enggak gitu. Kalau nggak sesuai ya udah, apain kita repot-repot gitu kan proses datanya. Kalau dari awal aja tipe datanya udah nggak sesuai, jadi kita bisa langsung tolak aja. Oke, nah di sini type hunting mulai PHP 5 ya, karena mulai PHP 5 baru mulai object oriented. Oke. Nah, untuk tipe data tradisional di sini sudah dikenal sebelumnya, kayak integer, float, string, and boolean. Kita langsung aja. Nah, oh ini ada dua. Yang kedua ini namanya array. Oke. Jadi selain type hunting ini ada beberapa gitu. Yang pertama di sini adalah menggunakan array. Jadi type hunting array itu caranya simpel, kita tinggal kasih argumen array gitu ke nama variabelnya, otomatis ya udah si nama variabel tersebut kita expect dia sebagai array. Oke, ini kita lanjut aja. Objek. Nah, yang kedua ini saya lanjut aja terus ya, biar nanti contohnya sekalian. Yang kedua ini object type hunting. Oke, kalau tadi kan kita ngasih variabel itu suatu hunting itu dia sebagai array. Yang kedua ini sebagai objek. Oke, nah jadi terkadang itu kita ada kebutuhan, namanya juga satu objek ya, supaya ada ketergantungan dengan objek lainnya. Nah, kita pengen tuh objek yang dikirim itu sesuai gitu, atau objek dengan yang kita mau. Kita nggak pengen yang dikirim itu objek yang nggak sesuai. Oke, nah dengan objek type hunting ini sama sebenarnya kayak tadi, untuk bukan memperingkas, untuk memperkuat gitu ya. Ketika kita mau proses, kita pasti dulu nih, objek yang dikirim itu sesuai atau enggak. Kalau nggak sesuai, ya udah tolak aja gitu. Ngapain kita proses repot-repot. Oke, ini objek type hunting. Oke, ini kita mulai add objek apa ya yang kita mau set.
Kucing. Tadi, nah kok sih bingung. Mobil. Kita mau setting, oke. Rodanya deh. Rodanya itu kita expect itu adalah sebuah array ya. Jadi sini kita nggak define dulu. Kita boleh roda bisa nggak ya langsung array? Nggak usah. Kita manage. Get class check active Nah, kita pengen ngeset roda, tapi di sini rodanya itu kita pengen tuh jadikan dia sebagai array. Gitu, misalnya di roda depan, ya simpel aja ya. Ya udah aja dah. Oke, nah, kita expect. Oke, nah kita punya ini ya. Ketika ngeset roda itu kita pengen sebelum kita kasih ini, kita pengen rodanya itu ternyata ada depan ada belakang nih. Jadi kita pengen tuh dia tuh ngasih tahu nih roda depan berapa, roda belakang berapa. Oke. Nah, kita running di sini. Ini semua sport set roda. Berjalan. Ini gitu roda nggak ada. Nah, gitu. Nah, di sini jadi ini ya, yang satu isinya 3, yang satu isinya 0 gitu. Enggak terdefinisikan gitu kan. Roda ke roda belakangnya tuh berapa ya. Nah, dengan si tab painting sebenarnya data ini kan kita nggak pengen gitu. Kita pengen tuh ya roda belakang juga didefinisikan gitu kan. Dengan tab painting kita bisa atur nih bahwa si roda ini harus diberikannya tuh adalah sebuah array. Error deh. Set roda. Kita kasih 3. Oh, saya curiga di sini ada ini. Oh iya, pantas. Oke, kita hapus. Nah, ini ya. Jadi tadi dia ke replace datanya hari ini karena di Mobile Sport ada lagi get roda. Nah, kita pakai ini. Nah, jadi isi set rodanya ini dia nggak perlu capek-capek gitu. Dia ngeset rodanya karena ya udah ketika data awalnya yang diberikan itu udah salah gitu kan. Kita harapkan data yang diberikan itu berupa array gitu kan, tapi yang ternyata yang diberikan itu integer. Ya udah gitu, kita kasih error aja gitu bahwa tipe datanya itu nggak sesuai gitu. Jadi otomatis proses kita tuh jauh lebih terproteksi dan kita bisa
expect data yang diberikan tuh harus sesuai gitu. Jadi ketika diberikan nggak sesuai ya udah dia akan error gitu atau kita tolak. Nah, contohnya berarti sini kita harus si array. Nah, baru dapat roda depan 2, roda belakangnya itu 2. Nah, roda depan 2, roda belakang 3. Walaupun belum tentu juga gitu ketika kita berikan array-nya itu masih sesuai gitu yang kita mau gitu ya. Tiba-tiba dia ngasihnya tuh array 3 value atau apapun. Nah, ini kan masih mengakibatkan ada kecacatan atau ada bugs gitu dalam sistem kita. Tapi setidaknya dari awal tipe datanya pun kita udah proteksi gitu. Oke. Nah, ini ya. Nah, untuk yang objek sebenarnya sama bedanya. Kalau objek itu kalau ini kan array. Nah, ini kita tinggal nama objeknya aja. Contoh di sini kita pakai apa ya? Oke. Bikin objek baru deh. Saya bikin objek baru. Namanya manusia. Oke, kelas human. Kelas human ini punya apa aja ya? Dia punya nama. Mau gather deh. Udah ya, simple aja gitu. Public nama masih gender. Nah, terus kita pengen punya metode itu mengendarai. Oke, public function driver. Drive si mobil kan. Kita pengen kalau nama mengendarai apa? Mobil ini yang publik, privat, merek, get merek, oh ada. Nah ini ya, jadi saya tambahkan satu objek manusia dan di mana dia tuh ada ketergantungan sebenarnya dia tuh ke objek mobil nih. Oke. Nah, di sini berarti saya bisa tambahkan itu objek type hunting. Berarti saya pengen yang dikirim itu adalah objek mobil. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita running di mana ya di sini lah. Require. Oh ya, require sama include bedanya apa ya? Sebenarnya beda-beda tipis sih sebenarnya. Cuma perbedaannya kalau ada error sih setahu saya, sorry. Perbedaan sebenarnya sama mau pakai include mau pakai require. Cuma bedanya kalau ada error. Kalau include itu kalau ada error codingan kita tetap diproses gitu. Sebenarnya kalau require itu ketika ada error ya udah stop sampai di situ dulu gitu. Dia nggak akan baca di bawahnya gitu. Jadi ketika dia wajib, aman, ketika require ke human gitu kan. Kalau ada error di human ya udah dia akan stop. Tapi kalau pakai include dia akan baca semua terus gitu. Ada error di human, ada error di mobil, ada error di apapun. Perbedaan cuma itu sebenarnya. Oke. Nah, kita bikin new human-nya coba ya. Nana. New human. Ya, saya belum save.
Tadi human ada ya, ada nama, ada gender. Nah ini ya, jadi saya si Nana ini pengen mengendarai nama si Nana drive mobil kita posisinya. Oke, kalau ada nama ya, nama apa nih? Nama aduh pantas salah. Apa kebiasaan pakai get. Nana mengendarai mobil sportnya, tidak kita set mereknya. Merek. Yang awal punya ini. Merek, merek. Iya benar. Oh, di sini di replace. Oke. Merek, set merek. Dan 11. User login. Kayaknya ada nggak ya? Nggak tahu saya. Mungkin di setelah UTS. Karena kita baru mulai masuk ke database setelah UTS. Tapi ini kita masih basically dulu. Jadi mau ngapain ya? Oke, nah tadi di sini. Nah, ini ya, kita bisa ngasih tab finding ke dalam objek yang kita kirim. Kita pengen gitu kan, objek yang dikirim itu adalah objek mobil gitu kan. Padahal misalnya kita ini jangan saya extend. Nah, misalnya si truk ini berdiri sendiri ya, dia bukan mobil gitu ya, dia adalah truk. Nah, misalnya di sini saya kirim nih si Nanang drive truk. Jadi merek truk. Nah, sini error ya, sini error karena kita udah kasih tab painting gitu bahwa yang bisa dikendarai oleh si Nana itu cuma adalah objek mobil gitu kan. Selain dari objek mobil tuh ya nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya tab painting ini nggak kita itu gitu, nggak kita berikan gitu kan.
Waduh, get mereknya nggak ada. Get merek di stroke. Nah, udah. Oke, nah. Sebenarnya kalau kayak gini kita nggak error secara codingan gitu kan. Karena kita nggak berikan type hunting ke dalam si fungsi Nana ini, kita nggak kasih type hunting gitu. Intinya objek apapun gitu kan, selama dia punya get merek, ya udah gitu. Ini udah sah aja gitu kan. Saat ternyata objeknya bukan truk gitu. Di sini objeknya adalah apa ya? Yang punya merek baju gitu kan. Baju ada variabel get mereknya gitu kan. Ketika kita panggil gitu kan, itu nggak akan error gitu kan. Berarti akan muncul gitu kan. Bahwa Nana mengendarai merek bajunya apa gitu, polo atau apa. Nah, itu kan akan jadi ketidaksesuaian gitu kan. Kita pengen si Nana ini mengendarai mobil, ternyata yang kita kirim itu adalah objeknya tuh baju gitu. Nah, untuk menghindari itu ya tadi kita bisa gunakan si type hunting tadi. Ini mobil gitu. Jadi si Nana cuma bisa mengendarai objek mobil. Selain dari si objek mobil, ini nggak akan bisa. Jadi si truk ini akan ditolak. Kecuali si truk ini ya merupakan turunan dari si mobil. Extend mobil. Nah, di Nana baru bisa nih mengendarai truk. Karena truk itu juga merupakan mobil gitu, atau dia merupakan turunan dari objek mobil. Oke. Nah, ini untuk tipe data dasar. Jadi untuk tipe data ini juga kita bisa cek tipe datanya di sini dengan menggunakan is, oke, is underscore apa? Contohnya is integer, is int, is float, ya berarti is float gitu kan. Nah, di sini mau pakai is null atau apa? Oh, oke. Nah, semua fungsi dari is ini dia cuma ngecek doang gitu, apakah tipe datanya sesuai atau enggak gitu. Jadi kalau sesuai dia akan return-nya true, kalau nggak sesuai return-nya itu adalah false. Oke. Contohnya ini, saya contoh ini ya. Nggak usah lah ya, simple ini. Ya, dia cuma cek gitu sih. Misalnya ngecek bikin function method hello gitu kan. Variabel yang dikirim nama, kan nama ini bisa apa aja gitu kan. Beda kalau tadi kan kita udah ikat gitu kan, nama itu harus array atau apa. Nah, kalau di sini dia bisa kirim apa aja nama, nah baru kita cek apakah nama ini adalah sebuah string atau bukan gitu. Nah, kita pakai di string, kalau dia true berarti dia kita panggil gitu namanya adalah halo gitu ya, namanya siapa, tapi kalau bukan ya udah kita kasih outputnya apa, entah kita tolak atau kita kasih info gitu bahwa ini adalah bukan string. Itu juga dengan float atau apapun, nah semuanya sama. Return-nya itu cuma ada dua itu. Kalau dia beneran tipe datanya float ya dia berarti true, kalau dia selain dari itu maka dia adalah return-nya adalah false. Oke. Ini tipe data dasar. Enggak usah. Oke. Oke, nah ini kalau errornya ya. Jadi kalau tadi itu nggak kita sesuaikan gitu kan, dia bakalan error. Contoh di sini bisa menggunakan harga gitu kan. Harga itu kita expect adalah integer gitu kan, angka. Supaya kalau kita ada proses kalkulasi atau proses perhitungan total harga atau proses apapun, ya udah gitu, datanya udah sesuai gitu. Tipe data udah integer, udah kita tinggal hitung gitu kan. Tapi kalau dikasih tipe datanya string gitu kan, di sini Toyota atau apa ya otomatis proses perhitungan kita bakalan error, bakalan ngaco gitu. Nah, di sini juga sama untuk ngebatasin tipe data yang diberikan agar sesuai dengan yang kita mau. Oke. Nah, sini ya. Jadi, ini tipe type hunting itu sebagai benteng pertama kita untuk ngecek gitu kan. Kalau tipe datanya nggak sesuai, itu kan ya udah, mending kita hentikan eksekusi atau kita nggak kita errorin sih, memunculkan error atau kita validasi gitu kan. Kalau tipe data itu nggak sesuai gitu. Daripada kita lakukan terus gitu prosesnya kita kelola ya habis resource di server aja gitu. Jadi prosesnya nggak perlu, kita bisa hentikan langsung saat itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke interface type hunting. Interface type hunting.
Nah, di sini kita ada ini ya, bahwa type handling itu untuk meningkatin kualitas data yang akan diproses. Oke. Nah, di interface type handling ini bisa untuk memastikan dulu argumen fungsi metode dan objek tertentu itu objek yang benar. Oke. Waduh, sama. Oke. Nah, ini interface objek sebenarnya sama kayak tadi saya contohin si Nana mengendarai ini nih ketika kita. Nah, tapi di sini kita pengennya tuh ada di abstract class. Waduh, sebenarnya udah sini. Sebenarnya si objek human ini kan kita udah kasih nih objek type handling bahwa si mobil gitu kan, berarti si Nana ini si objek human ini cuma bisa mengendarai segala semua objek itu yang merupakan si mobil itu kan. Dengan nanti kita taruh di abstrak kelasnya ya, ini kan kebetulan saya udah taruh di abstrak, maka membuat ini otomatis gitu kan. Seluruh objek yang merupakan turunan dari si mobil ini berarti bisa dikendarai oleh si objek human ini nih. Nah, contoh kasus ini objeknya ini saya bikin si Nana gitu. Jadi si Nana ini yang awalnya dia cuma bisa mengendarai mobil gitu kan. Nah, karena si mobil ini merupakan abstrak, jadi ya udah si semua turunan dari semua child class dari si mobil ini udah pasti bisa dikendarai oleh si Nana. Jadi si Nana ini dia bisa mengendarai truk, bisa mengendarai mobil sport gitu kan, atau apapun gitu objek yang merupakan turunan dari si mobil. Oke, berarti ini sebenarnya saya skip aja. Abstrak. Oke. Ini oke nah. Nah, ini kita masuk ke statik. Di sini statik ini oke. Nah, statik ini biasanya kita pengen bikin suatu properti atau metode gitu ya yang bisa kita akses terlebih dahulu tanpa membuat objek atau instance dari si kelas tersebut. Oke, nah untuk ngebuat seperti itu biasa kita definisikan tuh dengan menggunakan statik. Oke, itu mau properti maupun metode. Oke, nah, pembuatan keywordnya tuh cuma tinggal kita tambahin statik doang di access modifier ya. Oke, nah ini contoh misalnya kalau bikin nama properti berarti kan public gitu kan, public spasi nama propertinya. Di sini kita tambahin statik gitu kan, public spasi statik spasi nama propertinya. Begitu juga dengan metode, tapi kita tambahin statik. Oke, nah, pembedanya sebenarnya simpel. Mana ya? Di mobil deh boleh. Apa ya? Mobil tipe tahun. Mobil ada atribut apa lagi ya? Public static spion. Bisa bikin static. Cek spion. Oh.
Nah, ini perbuatan. Perbedaannya antara objek biasa ya dengan dengan gitu-gitu metode, perbedaannya cuma ada ini doang, kita tambahin statik. Nah, kegunaannya apa gitu kan si statik ini gitu. Apa cuma buat nambahin kita ngoding? Kan enggak. Perbedaannya statik di situ ada di sini. Oh, langsung ya. Ada di kita matikan semua. Iya, belum ada apa-apa ya. Berarti kita echo di spion. Nah, ada yang tahu bedanya di mana? Sebentar, iya. Cara pemanggilan mungkin Pak ya. Cara pemanggilan. Itu kan kalau kelas pakai tanda panah minus sama arah lebih besar itu. Oke, hampir benar. Ada lagi? Secara pemanggilan sebenarnya sih kita juga bisa pakai gitu kan misalnya. Bisa dibuat ya. Sini. Berapa aja sih? Tipe dan tipe. Nah, di sini kalau kita manggil tipe error ya. Nah, tapi kalau saya panggil si spion dia dapat gitu kan, gitu kan metode check spion dapat. Ini sama. Bedanya kalau mana tadi kita panggil. Oh, tanpa apa inisiasi kelasnya bisa berarti ya kalau ini. Betul. Nah, itu ya. Jadi di situ bedanya. Bedanya kalau kita nggak buat statik gitu kan. Kita harus bikin dulu nih objeknya. Kita harus inisiasi si mobil sportnya harus kita buat dulu. Oke. Baru kita bisa panggil gitu. Semua atribut yang ada di dalam si objeknya tersebut. Oke, nah, tapi kalau kita bikin statik di sini, kita belum bikin nih objeknya gitu kan. Bahkan kita nggak pernah buat sama sekali. Ya, kita nggak pernah buat, tapi kita tetap bisa panggil si properti maupun si metodenya. Nah, perbedaannya di situ. Jadi kalau kalian bikin statik, kalian bisa akses langsung gitu kan, properti maupun metodenya tersebut. Nah, tapi kalau kalian nggak pakai statik, kalian harus buat dulu nih. Kalian harus buat objeknya dulu, baru kalian bisa dapetin seluruh atribut dan juga metodenya. Nah, perbedaannya di situ, betul sekali. Kita tuh, nah ini untuk cara aksesnya ya, sebenarnya karena tadi objeknya belum pernah dibuat sama sekali, otomatis kan kita nggak ada variabel penampungnya tuh, orang nggak pernah dibuat. Nah, jadi kita bisa mengaksesnya langsung nama kelasnya titik-titik 2 itu nama properti gitu kan. Kalau nama metode ya tinggal panggil nama metodenya. Oke, ini skip aja. Oke, nah meskipun di sini ya, sini jelasin di warning lah ibaratnya. Meskipun si statik ini memudahkan kita untuk mengakses properti sama si metode gitu kan. Nah, tapi sebenarnya hal ini bukan hal yang bagus nih. Mesti kita perhitungkan
dengan matang. Nah, apalagi di sini static dan si static property maupun static method itu biasa sifatnya publik, bukan privat. Oke, nah kenapa gitu kan? Ya, karena balik lagi, karena tujuan kita objek oriented itu salah satu tadi adalah encapsulation. Tujuan itu kita mengebungkus gitu kan, supaya objek kita atau properti yang ada di dalamnya itu terjaga gitu, nggak sembarangan orang akses, nggak sembarangan orang bisa rubah gitu kan. Tapi kan ketika kita bikin static tadi, sebenarnya kan berarti properti tersebut, metode tersebut udah bisa dipakai sesuka hati kita gitu kan. Objeknya belum dibuat juga udah bisa kita gunakan. Nah, jadi otomatis dengan ada si static ini secara otomatis malah menghilangkan kelebihan dari objek oriented. Oke, nah di sini biasanya penggunaan static ini dimaklumi atau biasanya digunakan itu untuk keperluan counter di sini untuk menghitung gitu kan, atau untuk utility class. Oke, mana ya? Contoh di sini, oke. Oke, developer. Ya, boleh. Ini sedikit kilometer. Kilometer. Jalan. Ya, boleh. Nggak usah dibikin lah ya. Itu langsung aja. Jadi contoh di sini cuma buat proses perhitungan doang. Contoh di sini dia bikin kilometer gitu kan, awalan 0. Jadi ya udah, properti ini nggak bisa kita ganti gitu. Jadi ini tuh cuma bisa bertambah doang gitu. Ada proses counter atau kalkulasi gitu kan, di mana tiap kali berjalan kilometer itu akan bertambah gitu sesuai jarak. Jadi ketika si mobil ini berawal berjalan 10 gitu kan, si kilometer nambah 10, terus jalan lagi 5 gitu, yang jalan lagi, ya udah gitu. Prosesnya itu cuma bisa bertambah gitu. Dia nggak akan bisa kita rubah gitu. Si kilometer ini pengen kita ganti nih jadi 7 deh, biar cantik itu angkanya gitu, atau berarti atau gimana, kita nggak ada kebutuhan seperti itu tuh. Kita cuma pengen kilometer ini bertambah terus aja. Setiap kali mobil berjalan, kilometer nambah, mobil berjalan, kilometer nambah, mobil berjalan, kilometer nambah. Nggak ada kegunaannya, nggak ada fungsi lain gitu. Si kilometer ini udah cuma buat nge-counter si jumlah kilometernya aja. Kalau seperti ini mungkin masih oke lah kita pakai si kilometer ini sebagai statik, ataupun di sini sebagai utility class itu. Contohnya di sini kita cuma pengen lower case huruf gitu kan, kita pengen awal huruf string yang mau kita kirim apapun gitu kan bakal di lower case ataupun mau di upper case. Ini kan nggak ada kebutuhan, intinya cuma buat apa ya, sebagai utility class lah, cuma buat ngecek itu hurufnya mau di lower maupun ini, walaupun nggak penting juga gitu ya. Nah ini masih oke gitu, kecuali metodenya itu ada keterkaitan gitu kan dengan objek dari properti ataupun yang lain dan cukup sering digunakan atau apa. Nah ini nggak bagus kalau kita bikin sebagai statik. Oke, nah terakhir ini konstan. Oke, nah jadi konstan ini bisa kita pakai buat variabel yang nilainya tetap, nggak bisa dirubah. Contoh di sini misalnya adalah nilai dari pi gitu. Nilai dari pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Ini kan udah pasti nih. Nggak mungkin kita ganti gitu, atau tahun depan nilai pi-nya itu berubah gitu kan jadi 3333 gitu. Nah ini nggak perlu kita simpan sebagai variabel atau apa. Nah kita bisa definisikan sebagai konstan. Nah buatnya pun juga sama kayak bikin variabel, cuma bedanya itu namanya const. Nah di sini contoh const apa ya, masih kita masukin pi ya, boleh dah pi. Kita mau pakai pi.
Nah, udah gitu. Dari segi P-nya ini udah pasti 3,14 gitu. Nah, saya tinggal terserah kita mau pakai contoh di sini bikin perhitungan gitu kan. Perhitungan apa ya, bohong. Ya oke lah. Jari-jari roda gitu. Oke, kita pakai di cek dia meter roda. Kita kirim ukuran roda. Nah, ukuran roda gimana sih? Oke. Ini serah ya, kita bisa pakai return cell. Ini sama memanggil semua atribut yang ada di sini, si P kan. Kalau mau pakai nama klub kita mobil. Nah, pakai ini juga sama sebenarnya. Dia menghasilkan output yang apa? Ya sama 3,14. Oke, nah sini. Misal jadi bisa di sini. Kita hapuskan lagi ya. Diameter declare static. Saya hapus. Diganti. Oke. Jadi saya hilangkan si spion. Coba hilangin aja. Nah, seperti ini. Jadi ya udah nilai si apa? Nilai si P ini nih. Nah, ini ya udah 3,14. Nah, sekarang coba kita misalnya kita mau coba ganti kan. Si mobil sport. P namanya P ya. Jadi nah, nilainya nggak berubah ya. Atau kita paksa gitu, bikin ada metode. Coba aja nih ya. Saya juga nggak tahu. Si nilai P public function set P. Ya berubah deh. Oh, tidak. Expecting. Oh, nggak bisa. Oke, nggak bisa ya. Cuma bisa nge-return doang. Oke. Oke, nah itu dia. Jadi beberapa tentang apa tadi? Polymorphism, tentang interface lagi, tentang type hinting dan juga tipe data ya, mau statik dan juga tipe konstan. Penggunanya balik lagi tergantung kebutuhan kalian. Kapan ada variabel harus, kalau nilainya konstan ya kalian pakai konstan, kalau dia butuh distatikan ya kalian statikan, cuma biasanya itu jarang, cuma case-case tertentu aja baru kita gunakan. Nah, oke.
Oke, nah sampai sini ada yang mau nanya? Absen bisa ya. Andoko, Dwi, Rifki, Dani semua udah absen. Jadi nanya tentang ITS. ITS apa ya? UTS. Oh, UTS kalian ya tentang objek oriented lah. Kita udah pertemuan berapa sih? Pertemuan 6 minggu depan baru saya kasih kisi-kisi UTS. Emang kalian expect UTS-nya seperti apa? Pilihan ganda, Pak. Hah? Pilihan nggak ada. Boleh, tapi opsinya A sampai Z ya. Benar atau salah, Pak? Waduh. Oke, UTS besok ya. Besok saya kasih kisi-kisinya. Cuma ya pasti tentang objek oriented, nggak mungkin yang lain kok. Oke. Oke, nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Thank you for today. Kita ketemu lagi next week. Untuk yang UTS, saya jawab minggu depan ya. Thank you semuanya. Bye. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.